Halo, selamat pagi dari Jakarta. Saya berada di kantor YPDT Jakarta, Yayasan Pecinta Danau Toba, dan kita akan mengunjungi sahabat kita, Mr. Boy Tonggor Siahaan. Sedang apakah dia? Jadi Boy Tonggor itu disebut dengan gelar Mr. Inspirator. Kita, masih tidur sih bos kita. Halo Mr. Inspirator. Halo, selamat pagi. Mr. Inspirator, aduh, lihat nih kita masuk TV nih, Mr. Inspirator. Aduh, baru banget ini gimana? Jadi kenapa nih? Ini kita mau lihat nih Mr. Sang Inspirator. Bincang-bincang dikit sebelum kita ngobrol-ngobrol, tentunya nanti di kantor pasti lebih enak kita ngobrol ya. Ya, Pak tapi Boy. biasanya habis bangun tidur saya berdoa dulu. lanjut Pak. Jadi tidak apa-apa ya, saya ikuti kegiatan Pak. Boleh. Pak Boy Tonggor ya, silakan Pak. Saya tidak apa-apa ya, saya dampingi Pak Boy beberapa jam ke depan ya. Saya berdoa beberapa 1 menit nggak sampai 1 menit lah. Baik, silakan Pak Boy Tonggor ya. Bapak dan Saudara, terima kasih pada hari ini sudah diberikan waktu untuk kembali menikmati kehidupan baru, lembaran kehidupan baru yang Tuhan berikan. Kiranya dalam memasuki lembaran kehidupan ini saya dapat meneladani Kristus dalam hidup saya. Terima kasih untuk waktu yang telah saya nikmati pada malam hari, dan terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ya. So apa nih? Jadi boleh tahu nggak Pak Tonggor sebangun pagi itu biasanya habis doa, boleh tahu apa kegiatan Pak Tonggor sehari-hari? Biasanya sih habis bangun tidur kan, kalau ada, ini kamar saya ya. Oke. Kalau ada sampah biasanya kan suka habis makan atau habis apa gitu kan. Jadi saya buang sampah sekalian turun, ini ada di atas, kita di kamar atas. Saya turun dulu, ambil sampah, buang sampah dulu, setelah itu baru mandi gitu. Gimana kalau sambil, kita kan penasaran juga nih, maaf ya, nggak tersinggung kan Pak Boy Tonggor kalau dengan saya bilangnya apa ya? Iya. Saya kan pernah melihat Pak Boy Tonggor live di Bali G. Saya justru hanya dengan melihat pun saya sangat tersentuh bagaimana seorang Boy Tonggor yang tidak seperti kami dengan panca indera yang lengkap, tapi kami sering mengeluh. Tapi jujur ketika pertama lihat Pak Boy Tonggor memakai baju, bagaimana Pak Boy Tonggor beraktivitas di Bali G, tinggal di rumah, membuat saya sangat terharu. Jadi mungkin teman-teman pemirsa juga bisa sedikit melihat bagaimana beraktivitas, sambil cerita aja aktivitas sehari-hari Pak Tonggor mau ke bawah kali ya. Bagaimana sih caranya Pak Boy membawa barang turun ke bawah itu seperti apa sih? Ya, boleh aja sih. Sambil cerita aja Pak Tonggor itu. Dari lahir ya sebenarnya. Ya, saya memang dari unik ya, spesial Tuhan buatnya gitu ya. Iya, saya rasa setiap orang itu diciptakan spesial di mata Tuhan. Amin. Tidak ada yang sama persis. Pasti ada hal-hal yang spesial Tuhan berikan kepada kita masing-masing gitu ya. Pernah mengeluh nggak sih Pak Boy Tonggor? Kadang kan dengan begini kan. Mengeluh sih pastinya ada. Kan manusiawi ya. Ini sampahnya saya. Jadi Pak Boy tadi memulai dengan mengangkat dengan pakai kaki. Jadi agak banyak menggunakan pakai kaki Pak Boy ya. Pertama pakai kaki, dan lalu saya karena dibantu sama kaki juga. Ya, sangat oke. Karena kan keterbatasan jangkauan, jadi harus, ini kan tadi sampahnya ada di bawah, jadi saya harus angkat pakai kaki. Kalau saya pakai tangan kan agak jauh. Jadi hampir semua aktivitas sendiri kan. Saya di sini dapat kamar sebelah, kita tidak satu kamar, artinya hampir sehari-hari Pak Boy melakukan semua aktivitas sendiri dengan pakai mandi, pakai baju, semuanya dilakukan sendiri. Bisa dibilang sekitar 70-30 lah pakai kaki. 70. Oh, pakai kaki. Tapi artinya hampir tidak tergantung sama orang. Artinya sendiri dengan dari pagi sampai malam bisa sendiri Pak Boy ya. Bisa. Bisa dibilang tanpa bantuan orang lain pun Pak Boy bisa mandiri ya. Saya di sini kebetulan memang tinggal di kantor ini kan
kantor Yayasan Pencinta Danau Toba ya. Memang saya sendiri di sini gitu. Oke. Baik Pak Boy, gimana sambil saya ikuti ya, nanti kita mungkin buat 2 sesi Pak. Jadi pertama sampai Bapak masuk kamar mandi, ganti baju, dan nanti kita di kantor kayak katanya Bapak malah jadi bagian media di YPDT. Jadi mengetik komputer juga dengan kaki. Boleh tahu sedikit aja. Nanti mungkin kita sambung di kantor, teman-teman mungkin penasaran bagaimana sih seorang Boy Tonggor dengan keterbatasan fisik ini bisa mengetik ya. Kan media-media yang di online itu di danautoba.org kalau tidak salah. Iya, danautoba.org. Itu Pak Boy yang mengetik. Saya dipercayakan untuk mengelola media itu mulai dari penulisan naskah berita, menulis. Iya, termasuk pembuatan rilis kalau ada hal-hal yang harus dirilis gitu ya. Jadi ya saya yang menuliskan rilis nanti diperiksa oleh ketua umum Marwab Siahaan dan juga oleh sekretaris umum Andaru Sanyoto, dan juga ada sekretaris eksekutifnya yaitu Johannes Marbun ya. Dan semua dilakukan, mungkin orang lebih penasaran dengan bagaimana seorang Boy Tonggor melakukan itu. Nanti berarti semua dengan mayoritas dengan kaki ya? Iya, biasanya saya ketik dulu draftnya di komputer. Wow. Setelah itu saya kirim melalui WhatsApp ya. Nanti mereka periksa, mereka koreksi kalau ada koreksian. Lalu setelah itu dikembalikan lagi ke saya, sudah oke, deal, baru nanti saya upload ke website seperti itu. Baik Pak Boy, jadi saya akan ikuti Pak Boy sampai kamar mandi. Kita buat 2 sesi ya. Pertama, kita sambil saya liput-liput apa Pak Boy ya. How Mr. Boy to take it. Gimana lemarinya? Lemari, dibuka dengan kaki ini ya. Waduh, ini keren sorry Pak Boy. Mungkin spesial ini. Yang belum biasa. Buka dengan kaki, kalau saya pakai tangan kan agak repot ya. Saya harus tunduk-tunduk ya. Jadi dengan kaki dan bagaimana memilih bajunya, and then saya ambil baju. Semuanya dilakukan dengan kaki. Mari kita lihat. Saya misalnya Boy ambil baju Tonggor mengambil baju, pilih. Ini baju apa? Oh, bisa dibuat melompat supaya enggak. Ini baju dari sekolah. Saya dulu di sekolah tinggi teologi. Oh, ngambil sekolah teologi dulu Pak Boy Tonggor. Berapa tahun Pak? Ya biasalah, kalau S1 5 tahun, S2 2 tahun. Emang ambil S2 Pak Boy? Sampai S2. Ambil S2, aduh kalah kita ya. Tapi di itu satu kampus. Ya, tapi artinya ngambil teologinya sampai S2 ya? Sampai S2 ya. Wow, di Jakarta. Pak Boy lahir di Jakarta? Lahir di Siantar saya. Lahir di Siantar dan. Nah ini. Ya baik. Ini yang boleh lihat bagaimana cara. Ya. Ini kan ngambil agak susah. Saya biasanya dengan trik Boleh diulang nggak Pak Manda? Boleh diulang nggak? Oke, saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana seorang Boy Tonggor supaya dia tidak harus tunduk mengambil bajunya. Mari kita lihat. Jadi bagaimana keterampilan Pak Boy, keterbatasan yang Tuhan berikan, tapi dia agak menjadi atraksi. Agak atraksi. Oh iya dong. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Tepuk tangan, mantap. Mr. Boy Tonggor, Mr. Inspirator. Jadi kita akan turun ke bawah, kita akan dampingi Pak Boy Tonggor. Ini rumah sehari-hari beliau merangkap jadi kantor YPDT. Kami berada di lantai 2 dan kami akan turun. Kenapa di bawah Pak? Air di atas kurang lancar Pak ya? Iya, air di atas agak mengalirnya kecil ya, jadi lebih baik mandi. Jadi ini sudah 9 menit Pak, jadi saya akan antar Pak Boy sampai pintu kamar mandi. Jadi entah apa yang terjadi di dalam, biarlah Pak Boy Tonggor sendiri. Ini saya taruh dulu di sini ya. Taruh apa itu? Sampah. Pak Boy Tonggor menaruh sampah, nanti ada yang ngambil ya. Ada yang ngambil nanti. Baik, jadi Pak Boy Tonggor 1 sesi. Sebentar Pak, say hello, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi kedua. Ya, saudara-saudara.
Mandi dulu ya. Mungkin mandi. Jangan kemana-mana gitu. Iya, jangan kemana-mana ya. Tunggu saya selesai. Tunggu saya. Kita akan lanjut lagi, oke? Oke. Thank you banget Pak Boy Tongor. Kita lanjut nanti di kantor ya. Oke, siap. Oke, jangan kemana-mana. Tunggu Mr. Inspirator selesai mandi dulu. Oke, silakan. Sampai terakhir pasang Iya. lampu gimana Pak Boy? Nah, ini kalau Tutup lampu pintu, oke? karena Oke, posisinya nggak terlalu tinggi, Ting. pakai tangan juga Oke, bisa. so how to? Ya. Jadi buka celana dulu sendiri nih ya? Ah, ini paling seru Oh, iya. kali. Bisa Semuanya dikit nggak? tapi begini. Bisa dikit Oh ya, nggak? satu hal. Dikit. Oke, ya. Kenapa itu Pak Boy? Boleh nggak dikit memberitahu dikit apa Ini, tips yang ini satu trik. how to? Oke, trick. How to use Ini. it? Apa namanya? Ini apa itu? Paku. Semua tahu itu paku. Oke, Ya, baik. paku. So how you use it paku? Paku ini nanti. Oke, sebentar Pak Boy. Saya masih belajar ini Pak untuk operasional Iya, gimbal ini. Saya beli gimbal. So bagaimana seorang Boy Tongor menggunakan paku? Ini. Pakunya kenapa Pak Boy? Di sini. Ya, kenapa pakunya tadi? Baik, pakunya kenapa nih? Ini nanti saya letakkan di sini. Paku, bentar. Di paku, oke. Iya. Ini belum, sudah ada lubang. Ya sudah ada. Oke, apa gunanya paku ini Pak Boy? Coba boleh nggak saya lihat Pak? Ini. Jadi paku ini Ini saya diletakkan oleh letakkan Pak di sini, Boy paku. Tongor. Sebentar, Ya. kelihatan pakunya ya? Ini saya pegang ya. Iya. Kelihatan. Nah, tujuannya apa ini pakunya ini Pak Boy? Tujuannya untuk ngangkat celana. Coba boleh nggak dikit? Jadi misalnya untuk- begini. Oke, baik. Jadi nanti kalau celananya kan posisi di atas lutut ya. Oke. Jadi Jadi supaya naik dia ke atas. Jadi misalnya saya angkat kaki sendiri terus nanti saya tarik pakai paku gini. Oke. Jadi tinggal ngangkatnya pakai paku gini. celana. Ya, that's inspirator. So you find it so a lot inspiration because of Yeah. you find it. Ya. Okay, so now I understand why your name is now Mr. Inspirator. Betul. Setuju ya para pemirsa teman-teman. Setuju ya. Jadi Pak Boy Tongor ini kita panggil dengan Mr. Jadi inspirasi Pak. Pertemuan Pak Boy Tongor sendiri. Iya tuh. Paku Betul. untuk oke. Sebagai alat bantu saya untuk memakai celana. Membuka dan memakai celana. Kalau buka sih nggak terlalu susah, tinggal tarik pakai kaki. Memakai yang susah. Memakai yang susah. Saya kira nggak usah saya liput ya. Jadi Nggak usah. cukup nanti Iya. kita saksi. Jadi ini kita say goodbye dulu. Selamat Iya. mandi Pak Boy. Selamat berbenah. Sampai jumpa nanti di Iya. kantor Oke, GPDT. Terima kasih. Iya, Cheers. iya, iya. Amin.